Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf, mengungkapkan DKP Malut terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan potensi perikanan dengan memudahkan rantai pasok hasil tangkap dan juga memperoleh daya saing produk perikanan yang berkualitas tinggi untuk mewujudkan harapan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat Maluku Utara tentu selama ini masih menjadi tugas besar pemerintah provinsi, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara hingga ke kabupaten dan kota. Namun tentu hal itu tidak mudah merealisasikan tanpa adanya sebuah regulasi yang tepat. Untuk itulah DKP Malut tengah mengkaji sebuah regulasi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota, OPD Pemprov Malut, UPP, pelaku UMKM, dan nelayan, yang digelar di Bukit Bintang Cafe, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Di mana FGD yang dipelopori oleh Abdullah Assagaf, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara itu, mendiskusikan draft Ranperda tentang penguatan manajemen sistem logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan Maluku Utara. Abdullah Assagaf yang didampingi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DKP, Malut Irwan Usman dan Ibrahim Asnawi, mereka mendapatkan banyak masukan dari peserta FGD terkait pembahasan draft Ranperda tersebut. Masukan dari peserta bakal dijadikan sebagai bahan kajian untuk memboboti Ranperda tersebut, untuk ditindaklanjuti agar menjadikan satu regulasi yang tepat dalam mengoptimalkan potensi perikanan Maluku Utara yang melimpah. Jadi tujuannya efisiensi dari usaha mereka, harga juga, dan nanti yang seperti Pak Taufik ada skemanya, sehingga Pak Baik bilang, ini kita menerima masukan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu menuturkan, potensi perikanan Maluku Utara benar-benar melimpah dan selama ini masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat umum, terkait harga ikan di setiap daerah masih menjadi satu persoalan karena harganya yang masih tinggi, bahkan sektor perikanan juga menjadi salah satu pemicu inflasi di daerah. FGD ini juga selain dalam rangka sebagai dukungan pendidikan PIM 2 saya yang saya jalani saat ini, namun saya berniat mengambil satu gagasan ini menjadikan satu produk berkaitan dengan menatanya alur rantai pasok distribusi ikan dengan tujuan, pertama, harga bisa kita kendalikan, operasional dari pelaku usaha bisa efisien, sektor pangan inflasi itu salah satunya perikanan yang harus segera dimaksimalkan, ungkap Kadis KP Malut itu. Meski demikian Kadis KP Malut menjelaskan bahwa, pemicu inflasi dari sektor perikanan itu pada jenis hasil tangkap tertentu saja, seperti tingginya konsumsi ikan jenis cakalang yang tentunya masyarakat Maluku Utara umumnya sangat familiar mengkonsumsi ikan jenis cakalang. Ditambah lagi, tingginya nelayan di Maluku Utara yang menangkap ikan cakalang, karena masih mengandalkan alat penangkapan ikan cakalang dengan menggunakan bahan dari bambu dijadikan stik sehingga sangat mudah nelayan melakukan penangkapan ikan. Jadi inflasi dari sektor perikanan khususnya komoditi dari beberapa jenis ikan seperti ikan cakalang, karena mayoritas masyarakat kita di Maluku Utara memiliki alat tangkap ikan cakalang dengan menggunakan stik yang dibuat dari bahan bambu, atau yang kita sebut bahan lokalnya yaitu huhati. Selain itu masyarakat kita lebih familiar mengkonsumsi ikan jenis cakalang, ujarnya. Untuk itu Kadis KP Provinsi Maluku Utara berharap, penting pembahasan draft Ranperda tentang penguatan manajemen sistem logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan Maluku Utara. Ini tentu hanyalah semata-mata memberikan kemudahan dan kelancaran untuk masyarakat, karena Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan. Inilah yang perlu saya angkat satu gagasan ini untuk menjadikan satu produk dari DKP Malut, dan saya sudah mendapatkan dukungan untuk nantinya kita bisa mengawal rancangan Ranperda ini menjadikan perda dan sudah masuk pada prolegda di tahun 2024 mendatang. Itulah tujuannya selain melengkapi pendidikan saya, ini menjadi produk kami Dinas Kelautan dan Perikanan bagaimana menata jaringan distribusi rantai pasok perikanan karena kita daerah kepulauan agar lebih menguatkan, jelasnya. Yang hari ini kita laksanakan yaitu menyusun satu rancangan regulasi peraturan daerah, masih dalam bentuk draft ya, berkaitan dengan sistem logistik atau jaringan pasok distribusi ikan itu sendiri. Tujuannya apa? Satu, selalu teman-teman bertanya, kenapa di Maluku Utara potensi luar biasa tapi ikan mahal? Nah ini tentu ada sistem yang perlu kita perbaiki.
saya berniat mengambil satu gagasan ini untuk menjadikan satu produk berkaitan untuk menata daripada alur rantai pasok distribusi ikan, sehingga dengan tujuan salah satunya ada beberapa tujuan. Pertama, harga bisa kita kendalikan. Yang kedua, operasional daripada pelaku usaha bisa efisien. Yang ketiga, sektor pangan untuk inflasi itu salah satunya perikanan, dan berdampak juga dari sektor kelautan dan perikanan, khususnya komoditi dari beberapa jenis ikan. Tapi yang nampak cakalang. Kenapa cakalang? Karena mayoritas masyarakat kita di Maluku Utara itu yaitu menangkap alat tangkap polen lain, khususnya alat tangkap UHT yang menangkap ikan-ikan cakalang, dan dan familiar masyarakat kita sini lebih banyak suka makan ikan cakalang, potensi di Maluku Utara. Inilah yang perlu saya angkat satu gagasan ini untuk menjadikan satu produk. Insya Allah saya sudah dapat dukungan dari beberapa finansial dari NGO itu USAID, UNDPI, Berikan, dan WCS yang nantinya mengawal rancangan perda ini menjadikan perda dan sudah masuk pada prolegda di tahun 2024. Itu tujuan daripada selain untuk melengkapi pendidikan saya, dan ini jadi produk daripada kami Dinas Kelautan dan Perikanan bagaimana menata jaringan distribusi, karena kita daerah kepulauan maupun sudah ada regulasi dari Kementerian Kelautan, tapi tujuannya kita lebih menguatkan daripada jaringan distribusi rantai pasok ini supaya betul-betul harga ikan bisa terkendalikan. Tadi ada beberapa hal yang sudah kita adopsi, dari nelayan ke supplier ke konsumen, baik itu ke pasar maupun ke perusahaan. Kita sudah ada dapat titik temu, tapi ini FGD yang pertama, dan insya Allah akan ada FGD. Karena kalau rancangan peraturan daerah itu harus beberapa kali kita buang ke publik untuk nantinya kita menerima masukan-masukan dari publik itu sendiri.